Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar untuk memulai tugas minggu 4 teori belajar dan pembelajaran pada PPDB 3 2022. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa sih pengertian belajar? Kemudian yang kedua, apa pengertian teori belajar? Dan yang ketiga, bagaimana teori belajar dan implikasinya dalam praktek pembelajaran di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Tujuan pendidikan yang pertama, menjelaskan pengertian belajar. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian teori belajar. Dan yang ketiga, teori belajar dan implikasinya dalam praktek pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Belajar menurut Wittgenstein dan Crombie, belajar adalah suatu perbuatan yang dilakukan terus-menerus sepanjang hidup manusia dan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Sehingga belajar adalah memodifikasi atau memperkecil kelakuan melalui pengalaman. Menurut Martin Luther, belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami oleh peserta didik atau siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Teori belajar adalah cara-cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu yang dilatih mereka sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam psikologi, teori belajar perlu dihubungkan dengan stimulus, respon, dan teori-teori tingkah laku yang menjelaskan respon makhluk hidup dihubungkan dengan stimulus yang didapat dalam lingkungan. Teori belajar itu ada 4. Ada behavioristik, yang kedua etis, yang ketiga konstruktivisme, dan yang keempat adalah humanistik. Teori belajar behavioristik. Pertama kali teori ini dicetuskan oleh Jacques dan Derrida, yaitu tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori belajar behavior menyatakan bahwa interaksi antara stimulus respon dan penguatan terjadi dalam suatu proses belajar. Beberapa tokoh behavioristik. Yang pertama, Ivan Petrovich Pavlov, bahwa dengan menerapkan strategi ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Belajar menurut teori ini adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Contohnya, bagaimana anjing itu bisa merespon sesuatu yang dilakukan oleh majikannya misalnya. Karena anjing itu dilatih, dia berarti merespon. Dilatih dengan stimulus, diberikan stimulus terus-menerus sehingga dia bisa merespon stimulus itu. Kemudian yang kedua, Crombie. Crombie ini memberikan pendapat bahwa peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon menggambarkan proses belajar sebagai proses pembelajaran. Eksperimen yang dilakukan adalah dengan kucing yang dimasukkan pada tangkar tertutup yang apabila pintunya dapat dibuka secara otomatis bila penuh dalam tangkar. Kemudian yang ketiga, tokoh itu Steiner menganggap reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Pada teori ini, guru memberi penghargaan, hadiah atau nilai yang tinggi sehingga atasan lebih baik. Untuk membuat anak itu lebih meningkatkan prestasi belajarnya, menurut Steiner bahwa dengan guru harus memberikan penghargaan, reward atau hadiah atau nilai yang tinggi kepada peserta.
Kemudian yang teori belajar yang kedua adalah teori belajar kognitif. Teori belajar ini adalah meningkatkan kemampuan berpikir siswa untuk membantu siswa menjadi pembelajar yang sukses. Maka pengajar yang menganut paham kognitivisme banyak melibatkan siswa dalam kegiatan di mana faktor motivasi, kemampuan problem solving, strategi belajar, dan skill ditekankan. Teori belajar yang ketiga itu adalah teori belajar konstruktivisme. Apa sih teori belajar konstruktivisme? Pengetahuan yang kita miliki adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Seorang yang belajar atau membentuk pengertian, dia tidak hanya meniru atau mencerminkan apa yang diajarkan atau yang ia baca, namun menciptakan pengertian baik secara personal maupun sosial. Pengetahuan tersebut dibentuk melalui interaksi dengan lingkungannya. Kemudian prinsip konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Kemudian yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan oleh guru. Yang ketiga, murid menuju ke konsep yang lebih tinggi. Yang keempat, guru sekedar hanya memfasilitasi. Kemudian teori belajar yang keempat itu teori belajar humanistik. Apa itu teori belajar humanistik? Bahwa diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meninggalkan potensi diri yang bersifat negatif. Dan tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Tokoh dengan teori belajar humanistik yang pertama itu Arthur Combs, yang kedua Abraham Maslow, dan yang ketiga Karl Rogers. Tokoh yang pertama yaitu Arthur Combs berpendapat bahwa untuk itu guru harus memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut. Sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Jadi guru itu diharapkan mampu pada keyakinan atau pandangan yang ada pada siswa tersebut untuk bisa merubah perilakunya. Kemudian yang kelima yaitu adalah Abraham Maslow. Tokoh Abraham Maslow. Manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah bersifat dasar untuk lebih sampai yang paling tinggi yaitu aktualisasi. Hukum ketiga yaitu adalah Karl Rogers. Perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Rogers meyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya, dan tugas terapis hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Menurut Rogers, teknik-teknik ini dalam pendapat terapis bukanlah yang penting dalam melakukan treatment kepadanya. Teori belajar dan aplikasi dalam praktek pembelajaran di sekolah ataupun perguruan tinggi. Apa sih manfaat dari beberapa teori belajar yang sudah kami jelaskan tadi? Yang pertama adalah membantu guru atau dosen untuk memahami bagaimana peserta didik itu mau belajar. Yang kedua, membimbing guru atau dosen untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, memandu guru atau dosen untuk mengelola kelas. Lalu yang keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Kemudian yang kelima, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Yang ketujuh, membantu guru atau dosen yang memberikan stimulus dan bantuan kepada peserta sehingga dapat mencapai hasil prestasi yang maksimal. Untuk kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang sudah saya bahas dari 4 teori belajar tadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dan pengalaman
atau sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, teori belajar merupakan teori yang dikemukakan oleh para peneliti dalam upaya mendeskripsikan bagaimana manusia itu belajar. Dengan demikian, akan membantu manusia dalam memahami karakteristik serta pendekatan dalam proses belajar. Secara garis besar terdapat 4 teori belajar. Yang pertama, behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik. Bapak Ibu sekalian, itu mungkin bisa kemudian lebih kesimpulannya ya. Teori-teori belajar dan pembelajaran merupakan panduan untuk kita belajar atau melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Akan tetapi tidak sepenuhnya seorang guru hanya menggunakan satu teori pembelajaran saja. Semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga seorang guru hendaknya dapat memadukan semua teori tersebut sehingga dapat tercipta sebuah inovasi pembelajaran dengan metode serta teori baru yang diciptakan sendiri. Jadi seorang guru itu penting untuk memilah dan memilih teori yang bisa diterapkan di sekolahnya, atau mungkin dari keempat teori tersebut digabungkan atau digabungkan untuk menemukan teori-teori baru yang bisa kita kembangkan di sekolah. Kemudian kita kesimpulan lagi, kalau dasarnya semua tadi tidak ada yang sama, hanya saja penerapannya dalam pembelajaran serta pandangan terhadap yang berbeda. Jadi penggunaan teori belajar dan pelajaran dalam proses pembelajaran merupakan acuan untuk menjalankan proses belajar di kelas serta kondisi sesuai yang diinginkan. Nah, pengertian belajar dari belajar dan implikasinya dalam proses pembelajaran di sekolah yang terbuat sendiri hendaknya dipahami oleh para pendidik agar dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dengan benar sehingga tujuan pendidikan akan benar-benar dapat dicapai. Jadi, apa yang kita pelajari pada modul 4 itu 4 teori belajar, yang mana keempat-empat ini tentunya tidak sama, tetapi pada proses penerapannya kita harus dapat memilah dan memilih teori mana yang bisa kita terapkan di lembaga kita masing-masing. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi teori belajar. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.